jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Jadi penderitaan itu terjadi tidak kebetulan. Iya. Memang di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Semua terjadi karena ada sebabnya. Ada sebabnya kenapa orang menderita, kenapa orang gagal, kenapa orang sakit, kenapa orang mati, kenapa orang bangkrut, kenapa orang diberkati. Semua ada sebabnya. Hanya banyak orang tidak mengerti prosesnya, maka mereka bilang, ini kebetulan, ini sudah garisan tangan, ini sudah takdir, ini sudah nasib. Tidak ada itu. Alkitab mengajar apa yang ditabur orang Akan dituai orang. itulah yang dituai. Sadar atau tidak sadar, apapun yang ditabur, apapun yang dilakukan, maka akan dituai. Dia akan terima cepat atau lambat. Itu makanya firman Tuhan bilang, lihat dia pasal 6, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang Akan dituai. itu juga yang dituai. Jadi dalam renungan singkat kita hari ini, kita ulang lagi dari apa yang kita pelajari dari firman Tuhan minggu ini. Ya, kita mau belajar kenapa orang menderita, kenapa orang bahagia. Haleluya. Haleluya. Orang bahagia, berhasil, selamat, diberkati, sembuh, berlimpah-limpah, sehat, kuat, dipakai Tuhan. Semua ada sebabnya. Sebabnya intinya begini. Semua yang saya bilang itu kan berbahagia itu ya. Iya. Sebabnya berbahagialah orang yang mendengar firman. Haleluya. Berbahagialah orang yang memelihara firman. Dan lebih berbahagia lagi melakukan firman. Nah, jadi setiap kita mendengar, memelihara firman, apalagi melakukan firman, akibatnya atau buahnya, maka kita berbahagia. Haleluya. Haleluya. Misalnya tadinya sakit lalu sembuh, kan berbahagia kan? Iya. Kenapa bisa sembuh? Tidak kebetulan. Alkitab bilang firman Allah disampaikan Tuhan firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi firman disampaikan, lalu orang menerima, lalu Tuhan menyembuhkan. Karena Tuhan menyembuhkan berdasarkan firman-Nya. Kenapa? Karena kalau firman tidak diyakini seseorang, firman yang disampaikan tidak diterima seseorang, tidak didengar seseorang, maka tidak timbul imannya. Sebab iman timbul dari mendengar firman. Jadi tidak kebetulan. Jadi dia sembuh itu karena dia mendengar firman, dia memelihara firman, dia percaya firman, dia melakukan firman, maka sembuh. Jadi bukan kebetulan. Ya. Dikatakan lagi dalam Mazmur pasal yang pertama, dia tidak berjalan dalam jalan berdosa, tidak dengan kumpulan pencemooh, tidak menerima nasihat orang fasik, tapi sebaliknya
suka, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, perintah Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan, bahkan merenungkannya siang dan malam. buahnya, akibatnya kalau dia tabur ini, lakukan ini, maka akibatnya buahnya yang dituai ini adalah dia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, bahkan musim kemarau pun tidak layu daunnya, karena di tepi aliran air ya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Itu sebab akibat. Itu yang ditabur, dilakukan, diterima, dilakukan, maka dia menuai hasilnya. Jadi melakukan Mazmur 1 ayat 1 dan 2, akibatnya atau buahnya yang dituainya ayat yang ketiga. Kan begitu? Nah, kita baru-baru ini belajar Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Nah, kita harus melakukan ini. Kita harus menabur ini. Kita harus menghidupi ini. Mengatakan ini. Ya, melakukan kebenaran ini. Kita mau digembalakan Tuhan. Caranya dengar apa kata Tuhan dan ikuti. Maka yang kita tuai hasilnya, buahnya takkan kekurangan aku. Jadi tidak ada nasib-nasiban, tidak ada kebetulan. Hanya bahasa orang-orang dunia tidak percaya pada Yesus. Tidak ada itu. Ya, sebaliknya penderitaan pun, kegagalan, kemiskinan, kena kutuk, penyakit, mati dan sebagainya itu ada juga penyebabnya. Makanya hidup ini pilihan. Kita pilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Tapi Tuhan mau kita pilih Dia, karena Dialah jalan kebenaran, kehidupan. Nah, jadi maksudnya pilihan ini mana yang harus kita tahu, mana yang harus kita lakukan, kita ucapkan, kita yakini. Itulah yang terjadi. Ya, apa yang kutakutkan, kukhawatirkan, itulah yang mendatangi menimpa aku. Tapi Yesus bilang, jadilah menurut imanmu. Imanmu mengalahkan dunia. Ya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Iya. Tadi contoh yang lain, Mazmur 107 ayat 17 tadi. Ada orang-orang menjadi sakit, ya kan? Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, kalau dalam terjemahan yang lain dibilang begini, agak beda. Sebagian menjadi bodoh oleh karena jalan pemberontakan mereka, dan ditindas oleh karena kesalahan-kesalahan mereka. Pantaslah Tuhan Yesus bilang, orang mendengar firman tidak melakukannya sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Lalu datanglah banjir, topan, badai, hujan, masalah, roboh, rusak. Hebat itu rumah. Iya. Kenapa bisa terjadi? Ya karena didirikan di atas pasir, dan itu orang bodoh. Jadi orang mendengar firman tidak melakukannya, orang bodoh. Karena pasti melakukan yang salah. Jadi orang bodoh itu banyak melakukan yang salah. Haleluya. Tapi orang yang mendengar melakukan firman itu orang yang pintar, orang yang bijaksana. Seumpama orang mendirikan rumah di atas batu. Sama di dunia. Orang bodoh dan orang pintar sama-sama menghadapi tantangan. Banjir pun datang, topan hujan melanda rumah.
tapi tidak apa-apa kokoh. Kenapa? Kebetulan rumah itu bukan kebetulan rumah itu, tapi karena didirikan di atas. Nah, jadi itu makanya dibilang sebagian menjadi bodoh oleh karena jalan pemberontakan mereka dan ditindas oleh karena kesalahan-kesalahan mereka. Kalau dalam bahasa ejaan terjemahan baru, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya namanya kegagalan ya sakit, namanya sakit ya bagus, dan banyak lagi penderitaan yang lain. Nah itu karena kesalahan dikatakan, kesalahan dilakukan. Kesalahan itu artinya tidak sesuai firman. Bisa saja kita anggap benar tapi salah. Yang benar adalah Yesus dan firman. Ya kan? Itulah makanya Yesus berkata, Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi dia kebenaran. Jadi kenapa orang sakit? Kenapa orang menderita? Gagal, tak sembuh-sembuh, bangkrut, miskin, rumah tangga kacau balau, penderitaan yang lain yang banyak sekali dialaminya di dunia ini. Kenapa? Itu tidak kebetulan. Dunia ini pun jadi rusak, bukan kebetulan. Bukan memang sudah begitu adanya, bukan. Karena Adam dan Hawa awalnya dulu melakukan yang salah, dosa. Makanya diusir dari Taman Eden. Makanya bumi ini terkutuk, menumbuhkan duri onak, ya kan? Tetapi ada jalan lain, yaitu Yesus. Makanya kita harus dengar firman, pelihara firman di hati simpan, lakukan firman. Dan akibatnya itu tadi Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, Yosua 1 ayat 8, ya kan? Ulangan 28 ayat 1 sampai 8 sampai 14, ya, Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 dan seterusnya. Banyak sekali. Tapi orang bodoh akan mengalami, menerima, menuai penderitaan, sakit penyakit. Ya, apa bedanya kesalahan dan dosa? Ya, tidak semua kesalahan adalah dosa, tapi semua dosa pasti kesalahan. Misalnya, saudara sudah hati-hati, ya kan? Lalu memasak, tidak hati-hati. Lalu saudara buru-buru, kurang hati-hati, lalu tumpah minyak dari penggorengan lagi panas, kena ke kaki saudara, terbakar oleh apa? Minyak goreng yang panas itu. Memang itu enggak dosa, tapi salah. Tapi tetap menderita ya. Ya. Tapi dosa sudah pasti kesalahan juga ya. Nah, jadi karena jatuh minyak panas penggorengan kau sudah berdosa. Enggak. Itu hanya kesalahan. Tapi apapun namanya kesalahan, itu tetap mendatangkan penderitaan. Nah, itu tadi. Ada dulu anak Tuhan, dia bilang, kamu pakai jaket, apalagi jalan malam. Gak mau dia. Enak. Iya. Tuh angin itu mempan di semaku dalam nama Yesus, katanya kan. Iya. Memang tak pakai jaket malam-malam nggak dosa,
Tapi kesalahan ya. Oh ya gitu ya. Iya dengan iman. Angin apalah itu katanya. Nah, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan kemudian hari kenalah dia. Sampai ada 6 bulan dia bengek, dia batuk-batuk terus. Kesalahan ya kan, menderita dia. Dikasih obat batuk tak mempan. Ya, jadi dibilang ya pakailah imanmu, kenapa bisa kena? Bilang kan. Nah, jadi artinya ada yang namanya kesalahan, ada yang namanya dosa, tapi sama-sama mendatangkan penderitaan. Haleluya. Haleluya. Jadi artinya apa yang bisa kita lakukan dengan iman. Selebihnya Tuhan yang menjaga kita. Makanya jangan takut, tapi harus lakukan. Amin. Ya. Misalnya, ya, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Bisakah kita hidup dari firman saja? Bisa. Tetapi wajibkah kita makan? Ya makan, kalau ada makanan. Tapi kalau nggak ada makanan, bisa memang kita hidup oleh firman. Tapi ada makanan, lalu kita bilang, aku hidup oleh firman, bukan karena makanan. Lalu kita nggak makan. Jadi ada yang bisa kita lakukan dan itu tidak salah. Justru kalau tidak dilakukan jadi salah. Nah, kesalahan itu mendatangkan penderitaan. Misalnya, Tuhan beri aku hikmat karena Tuhanlah sumber hikmat. Nah, lalu anak kita malas belajar. Ya tetap dia bodoh, gak pintar, itu akan membuat dia menderita dalam hidupnya. Karena orang bodoh akan melakukan yang salah, yang salah dia menderita. Iya. Nah, itu makanya kitab juga bilang orang rajin diberi kelimpahan, orang malas dikejar kemiskinan. Iya. Memang tidak rajin belajar tidak dosa, tapi salah. Tapi kesalahan itu bisa membawa kita jadi berdosa. Akhirnya miskin, akhirnya mencuri, kan jadi berdosa dia kan. Jadi kalau nggak cuci tangan bagaimana? Ya memang nggak dosa cuci tangan, ya kan? Kalau nggak cuci tangan. Cuma salah. Karena tangan kita ini kan sering berurusan dengan mulut, mata, hidung. Iya kan? Kan kotor. Ada di rumah kami mandi tak bersih, cuci tangan tak bersih, jadi kalau makan di tanganmu. Tapi kasih karunia Tuhan, apalagi musim-musim corona ini. Iya, jadi artinya contoh gini, jangan disalah mengerti. Misalnya Matius 4 ayat 4 Tuhan bilang manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, pertanyaannya, bisakah orang hidup hanya dengan firman tanpa makan? Bisa. Tapi kalau ada makanan tak dimakan, itu kesalahan. Terbukti orang Israel 40 tahun di padang gurun tidak ada makanan. Tapi oleh firman Tuhan bikin makanan gitu. Nah, jadi bisa. Di masa kekeringan 3,5 tahun Elia dikasih makan oleh Tuhan gitu ya, dengan cara Tuhan. Tapi ada juga dengan cara normal, ya kan? Haleluya. Haleluya. Itu namanya kita pakai pikiran tetapi tidak berseberangan dengan iman, tidak berseberangan dengan firman. Nah, seperti itu ya. Jadi memang iman di atas hikmat, di atas pengetahuan, logika, pikiran. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu.
Jadi supaya kita jangan menderita, jangan tabur yang salah. Jangan lakukan kesalahan dan dosa. Sebab akibat dosa kesalahan orang sakit, orang tersiksa, orang menderita. Iya. Jadi kalau bahasa Batak ngeri kali dibilang ini. Marsifal dihilala akanaoto ala nidalan pengalausian nasidai dohot dibain akahajahaton nasida. Marsifal, oh udah ngeri kali kalau dibilang marsifal. Udah babak belur itu. Iya, jadi jangan bilang kalau sudah takdir nggak ada itu. Tabur, Tuai. nah aku mau yang bagus, tabur deh. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan, beri aku kuat iman, tapi nggak mau kebaktian, nggak mau baca Alkitab. Salah itu, nggak kuat iman. Tuhan, aku tidak mau kena virus corona. Tak dibangun imannya, tak dilakukan bagiannya. Artinya dia bodoh, dia melakukan kesalahan. Kena. Jadi makanya banyak kawan-kawan pendeta kena mati. Bukan karena tidak ada imannya, iya kan? Iya. Karena kesalahan. Kesalahan. Jadi lakukanlah dua-dua. Lakukan yang patut kau lakukan, lakukanlah dengan benar dan sesuai firman. Maka berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Haleluya. Haleluya. Jadi kebahagiaan itu terjadi karena sebab ya sudah pasti orang yang mendengar melakukan firman berbahagia. Amin. Demikian juga sudah pasti orang yang berdosa dan melakukan kesalahan akan menderita dan sakit. Jadi mau sehat Amin. atau mau sakit, mau diberkati atau mau terkutuk, mau masuk surga atau masuk neraka, mau sukses atau mau gagal, keluarga bahagia atau keluarga yang broken home, Keluarga bahagia. apa yang harus kita lakukan? Aku nggak pandai, nah belajarlah sama firman. Amin. Siapa yang mendengar melakukan menjadi orang pandai. Orang pandai nggak melakukan yang salah, orang bodoh pasti melakukan yang salah. Kalau kita lakukan yang benar sesuai firman, bahagia kita. Dan tua yang bagus. Kalau kita bodoh selalu melakukan yang salah, susah kita, menderita kita, bahkan sakit kita. Haleluya. Haleluya. Selamat berbahagia. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.